Bagaimana cara melunasi hutang yang menumpuk? Tentu pedih dan sedih. Hutang selalu jadi pembahasan yang tabu, sehingga jarang orang nyari temen atau saudara untuk mengeluh dan bertanya gimana gitu cara melunasi hutang. Padahal sebisa mungkin kita orang haruslah bebas dari hutang-hutang yang enggak produktif. Tapi agak lumayan kan, malu ketika kita ngaku punya hutang. Ya harus paham juga dan bisa bedain hutang produktif dan hutang konsumtif. Hutang produktif versus hutang konsumtif nih. Mungkin tambah mindset, berhutang nggak sepenuhnya selalu dianggap buruk. Banyak orang kaya di luar sana tuh ngutang jutaan kali lipat dari angka hutang kita orang. Dan mereka orang kok kelihatannya nyantai-nyantai aja gitu. Bahkan nyantai banget gitu kelihatannya. Selama hutang itu lo pakai untuk sesuatu yang tepat, mungkin berhutang itu nggak sepenuhnya salah. Yang jelas ya gimana kesepakatan atau MOU-nya gitu. Dan tapi seringnya anak muda ngutang untuk hal-hal yang sebenarnya masih bisa dihindari. Sehingga penting untuk memahami bahwa hutang itu ada yang sifatnya produktif dan sifatnya konsumtif. Hutang produktif itu hutang yang akan menambah nilai aset dan bermanfaat dalam hidup lo. Nah, kalau hutang konsumtif, hutang yang akan mengurangi nilai aset tentunya. Contoh nih ya, ngambil rumah tinggal adalah hutang produktif karena rumah tersebut lo jadikan tempat tinggal dan harga properti kedepannya akan naik gitu. Atau mungkin lahan tanah, lahan pertanian dan lain-lain lah, yang sifatnya aset itu harganya akan naik di masa depan. Cicilan smartphone adalah hutang konsumtif karena setelah cicilan lunas, harga smartphone lo akan terjun bebas kan. Kayak contoh cicilan mobil tuh bisa jadi produktif jika lo gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Tapi cicilan mobil bisa jadi konsumtif apabila mobil baru umur 1 tahun tapi lo kepengen upgrade gitu dan lain-lain lah. Atau mungkin bagi generasi millennials yang menggunakan cicilan kartu kredit untuk jalan-jalan, itu adalah hutang konsumtif tuh. Karena sifatnya setelah lo traveling habis dan lo menanggung dosa riba tentunya, itu nggak baik buat kesehatan dan masa depan. Gambaran kasarnya begitu. Tapi cara pikirnya ya akan kembali lagi ke diri masing-masing kan. Yang paling agak parah sih adalah saat mau semuanya, sementara uang terbatas banget. Sehingga lo mesti milih satu budget yang paling worth it gitu untuk dikeluarin. Pokoknya selama belum ada budget, mungkin please lo tahan untuk berhutang. Nah, mengapa alasan hutang mesti lunas juga? Setelah bicarain soal hutang produktif dan hutang konsumtif, maka kita orang akan sampai pada kesimpulan bahwa yang perlu lo lunasi secepat mungkin adalah hutang konsumtif. Kenapa tuh? Karena hutang konsumtif itu nggak menambah hal positif apapun dalam hidup lo pastinya. Jadi semakin cepat selesai akan semakin meringankan beban lo. Idealnya lo nggak ngutang untuk hal-hal konsumtif sih. Tapi kalau sudah terjadi, mending menerima keberadaan hutang tersebut serta ikhlas untuk menyelesaikannya. Jadi bisa hutang itu karena salah mengatur keuangan atau kebutuhan yang super mendesak atau beban finansial yang menumpuk. Begitu. Dan mengapa perlu melunasi hutang lebih cepat? Karena hutang adalah beban dalam hidup kita orang semua. Semakin cepat lunas, maka beban akan berkurang. Hutang bikin masa depan terbatas loh bro. Karena penghasilan nggak bisa lo nikmatin full pastinya. Dan hutang yang kena bunga apalagi, itu semacam sama dengan lo ya kerja buat orang lain gitu. Nah, cara melunasi hutang mungkin ada 6 langkah mudah membabat habis hutang yang barangkali akan bermanfaat buat lo nih. Langkah-langkah ini sebenarnya sesuai logika aja. Kalau lo punya cara yang tepat dan bisa diterapkan, silahkan gunakan cara itu dan share juga di kolom komentar. Sementara kalau lo bingung mau mulai dari mana, nah silahkan lanjut nih video. Pertama, lo nggak nambah hutang dulu pastinya. Nah, langkah awal yang bener adalah berhenti nambah hutang bro. Nambah satu hutang sama dengan nambah kewajiban. Semakin bertambah kewajiban, semakin mengecil manfaat dari penghasilan lo, sehingga semakin kecil pula kemampuan lo untuk melunasi hutang-hutang yang sudah ada. Familiar kan dengan istilah gali lubang tutup lubang?
WKWKWK. Ngutang dari bank buat bayar hutang ke temen, kemudian ngutang ke keluarga buat bayar ke bank, kemudian ngutang lagi ke temen buat bayar ke keluarga, belum lagi ke warung langganan dan lain-lain. Sehingga apapun yang terjadi, seberapa sulit kondisi yang ada di depan mata, hingga seberapa baik sebuah peluang bisnis, nggak bisa jadiin alasan kuat untuk kembali berhutang sebetulnya. Kalau kondisi begitu, karena ngutang itu artinya merampok diri dan masa depan kita orang. Kita pahami dan mengerti bersama, nggak akan semudah saat gue buat video ini. Dan bisa jadi keadaan sama sekali nggak mendukung lo untuk berhenti berhutang. Sehingga ya udah. Tetapi kalau ada kondisi yang memang bisa lo akali, berupaya untuk mencari jalan keluar tanpa ngutang, setidaknya lo mulai membangun sedikit kesadaran untuk memilih sesuatu yang enggak akan nyusahin di kemudian hari. Dan langkah kedua mungkin lo mulai melunasi dari hutang terkecil. Jangan biarin hutang-hutang kecil itu bertebaran di mana-mana. Hutang mah nggak usah ikut bertaburan lah. Karena semakin banyak tagihan, kita orang akan semakin bingung dalam menentukan siapa yang harus dibayar dahulu, berapa yang harus mau dibayar ke si Anu atau ke si itu. Atau mungkin lo kebingungan juga mengatur caranya bayar dengan teratur gitu. Pikiran lo akan lebih tenang ke depan, karena fokusnya nanti hanya pada hutang dengan nominal besar yang tunggal. Plus, kalau hutang lo sudah terpusat, setiap kali membayar hutang tanpa menambahnya, tentu angka hutang itu pasti menurun. Dan lo menjadi lebih semangat, karena sudah mendekat pada titik bebas hutang yang kita orang idam-idamkan. Cara mengeliminasi hutang terkecil, lo cukup tenangkan pikiran dahulu. Jangan khawatir mikir kalau jumlahnya terlalu mengerikan atau di luar kemampuan lo gitu. Cukup lo tulisin jumlah hutang, urutkan dari yang terkecil sampai ke yang besar, dan lo buang jauh-jauh tuh rasa cemas dan was-was. Lalu kembali mengurutkan jumlah hutang lo dari yang terkecil ke yang besar. Kemudian tentukan prioritas pembayaran hutang seperti apa, dan lo bagi sesuai budget pemasukan bulanan lo. Jika uang nggak cukup, maka susun lagi prioritas tersebut berdasarkan langkah berikut ini nih. Melunasi dari yang berbunga dahulu. Mungkin ada beberapa hutang yang dikenakan bunga dari kreditur gitu, sementara ada juga hutang yang enggak dikenakan bunga. Kayak contoh barangkali ketika lo ngutang ke bank atau pinjaman online, atau mungkin lo ngutang ke pay later gitu. Hutang yang dikenakan bunga itu contohnya hutang bank pastinya, atau hutang leasing gitu kan, ketika lo ngambil kendaraan atau motor gitu. Sementara hutang ke temen atau ke keluarga atau ke beberapa pinjaman dari kantor, nah itu masuk ke kategori tanpa bunga kan. Jadi fokus lo adalah melunasi hutang yang kena bunga dahulu, terutama kalau hutang berbentuk cicilan yang angka kewajibannya sudah tetap setiap bulan gitu harus lo bayar. Hal ini agar lo nggak terlambat bayar dan kena denda keterlambatan. Atau contoh mungkin kayak ke pay later juga gitu, itu kan telat-telat dikit wah udah kena denda pastinya. Denda keterlambatan itu mengerikan sekali bro, karena nambahnya cepet banget. Denda keterlambatan itu sangat besar loh biasanya. Biasanya kisaran 3 sampai dengan 5% kalau ngutang di bank, yang artinya 36 sampai 50% tuh per tahun. Gede banget kan? Bisa jadi di leasing atau di pinjol kayak pay later itu lebih besar lagi tuh. Jadi aslinya nih bro, lo harus menghindari ngutang ke yang riba-riba gitu. Bunganya gede, ditambah lagi dosanya berlipat-lipat. Nah misalnya nih hutang tersebut sudah sampai di tahap nunggak dan sudah kena denda, maka hutang tersebut yang harus lo fokusin untuk lunas terlebih dahulu, karena ngeri bro bunganya. Dan berikutnya, konversi juga biaya hidup yang nggak penting. Gimana pun ceritanya, hidup itu butuh keseimbangan, terutama keseimbangan keuangan. Jadi misalnya lo baru mampu menghasilkan uang 2 juta per bulan, maka sadar diri lah bahwa pengeluaran lo ya maksimal 2 juta per bulan. Satu pemasukan sama dengan kan satu pengeluaran gitu.
Artinya lo mesti memaksa diri sendiri untuk hidup susah dengan budget yang lo mampu. Jadi dengan modal terbatas, lo wajib tuh nutupin A, B, C, D hingga Z dengan modal gaji doang. Dan enaknya lo mesti punya nalar untuk menentukan gaya hidup susah yang rela lo jalani. Contoh mungkin gue nggak doyan fashion, tapi doyan otomotif. Jadi kalau gue mesti hemat, ya gue nggak akan beli baju setahun penuh agar uangnya bisa dipakai buat memenuhi apa yang gue modif gitu. Dan lo bisa pilih sendiri mau hemat di mana, tapi tetap lo bisa enjoy. Dan ada banyak pengeluaran kecil yang nggak lo sadari, tapi kalau dihilangkan nggak masalah tuh. Terutama yang terkait dengan hobi sebetulnya. Pertanyaannya, ya lo kuat nggak, rela nggak menghilangkan sementara waktu dari pengeluaran lo agar biaya hidup yang nggak penting-penting banget itu bisa membantu lo untuk membayar hutang gitu ketika memangkasnya. Terakhir nih, yang keenam, upayakan ekstra untuk nambah penghasilan. Nambah penghasilan adalah hal yang memusingkan, karena mungkin kita orang bingung ilmu yang kita punya saat ini bisa dipakai kemana gitu. Atau mungkin nggak tahu apa tren kerja sampingan di pasaran sekarang. Mungkin juga kurang paham pekerjaan yang tepat dan membantu secara finansial. Ya mungkin gitu. Tapi tanpa usaha untuk nyari tahu gimana cara menambah penghasilan, lo juga nggak akan tuh temuin peluang apapun. Kita orang pahami bersama lah, nyari uang itu susah gampang gitu. Nah banyak susahnya kan. Wak. Kalau nggak ketemu ritmenya, emang susah banget. Lebih mudah nemuin uang koin mungkin di jalan daripada nyari kerjaan dengan upah yang layak. Tapi kalau lo udah ketemu ritmenya, kadang nyari uang nggak sesusah yang orang pikirkan mungkin. Poinnya, kerjaan itu selalu ada, asalkan lo emang mau mengerjakannya. Nah cuman ada nggak yang mau bayar gitu. Beberapa orang yang punya skill khusus seperti jago desain atau jago bahasa asing mungkin akan mudah nemuin kerjaan sampingan yang tepat. Sementara buat beberapa yang nggak punya skill, upaya emang lebih keras, tapi pasti ada kerjaan offline dengan bayaran yang layak dan yang membantu di luaran sana. Intinya sih harus upgrade finansial gitu. Nah terus kemudian kita orang juga harus menjaga komitmen. Kita orang harus percaya komitmen yang akan bedain lo dari orang-orang lain kan. Orang-orang yang punya komitmen pada dietnya yang akan punya tubuh paling keren tuh di setahun kemudian. Dan orang-orang yang komit pada karirnya yang akan punya jenjang karir paling cerah 5 tahun kemudian mungkin. Dan saat lo komitmen untuk bayarin hutang hingga lunas, lo juga yang akan melihat semua hutang itu habis, nggak bersisa. Ya percaya aja, nggak mudah modal ngomong dan mau doang, sehingga dibutuhkan komitmen. Mungkin tips cara menjaga komitmen itu ya coba lo tuliskan di kertas atau notes handphone. Seminggu sekali lo coba baca kertas atau notes handphone lo itu. Terus kemudian lo gaul juga dengan temen yang tepat dan mengerti bahwa lo harus cepat melunasi hutang tersebut gitu. Dan kemudian lo jangan nyerah apalagi berpikir negatif. Ingat bahwa kadang hidup emang kejam gitu, tapi bukan berarti lo harus ngalah. Dan kita orang berdoa bersama, hutang kita orang semua cepet lunas ya.